Saya kok ini sekitar 2 sampai 2,5 kilo ya. Karena ini ditanam di kedalaman tanah hanya 30 cm dan bawahnya itu adalah cor-coran sehingga perkembangannya nggak terlalu bagus. Nah, dalam penampakan ini adalah bahwa ini ada contoh bibit talas yang kami tanam di atas lahan sempit di depan rumah, dimana saat musim panas itu daun pinggirnya terserang panas sehingga agak menguning. Namun sekarang di musim hujan ini sudah mulai tampak subur kembali. Nah, di dalam sesi ini kami akan mengungkap bagaimana menimbang potensi hasil talas beneng dari umbinya, dimana kemarin saat musim panas semua pada budidaya untuk daunnya, tapi juga sedikit berkurang hasilnya karena banyak yang tidak pada posisi tanaman dengan lahan yang diinformasikan, namun kalah dengan kondisi panas yang sangat terik. Dan di musim hujan ini sudah mulai tampak subur kembali, dan kami Bung Cahyo akan mencoba menimbang potensi talas ini. Dan Anda tidak boleh terkecoh, Anda harus paham bahwa tumbuhan talas beneng ini harus ditanam pada kondisi tanah yang memang seperti habitatnya yang mendukung kesuburan di bawah naungan maupun di area-area dekat air dan pegunungan. Kendati bisa hidup di dataran rendah, namun jika pada musim panas tinggi akan sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Termasuk yang kami tanam di rumah kami ini, kita akan uji seberapa besar umbi ini setelah 2 tahun masa tanam. Dari sekitar aslinya umur 2 tahun, hanya kemarin sempat terjadi panas yang panjang. Namun ini bibit dari yang kecil sekali. Nanti akan kita coba trial, kita timbang seberapa beratnya, dan ini ternyata telur-telur ini bisa menjadi umbi tumbuh kembali karena di bawah tadi banyak yang sudah kita foto. Nah, ini yang bisa terlepas dan menjadi bibit telur seperti ini. Nah, ini akan kita potong, nanti kita coba timbang, kita lihat timbangannya nanti ya, berapa kilo kira-kira. Nah, dari ujungnya ini bisa disebut mahkota juga, kita tanam lagi aja, insya Allah akan tumbuh kembali. Nah, ini penampakan dari talas bening berusia 2 tahun, coba akan kita timbang. Tapi feeling saya kok ini sekitar 2 sampai 2,5 kilo ya. Karena ini ditanam di kedalaman tanah hanya 30 cm dan bawahnya itu adalah cor-coran sehingga perkembangannya nggak terlalu bagus. Mungkin jika di kebun yang normal yang tidak dibatasin ketinggian tanahnya, ini akan tumbuh makin besar lagi. Nah, ini usia kurang lebih 2 tahun semenjak saya belajar pulang dari Pandeglang, itu langsung kita tanam di depan rumah yang bawahnya ini cor-coran. Nah, seperti itu, bawahnya keramik, di bawah paving ini tanah 20 cm terus keramik sehingga dia nggak bisa berkembang besar, tapi akarnya hanya nganan ngiri, akarnya ke kanan ke kiri, tidak menghunjam ke bawah sehingga menarik nutrisi yang besar. Ikuti terus Bung Cahyo di 081390796246, tetap menginspirasi Indonesia, tetap semangat untuk talas bening Indonesia. Dengan timbangan digital ini akan kita coba yang tadi usia hampir 2 tahun dengan kedalaman tanah hanya 20 cm, di bawahnya ada keramik. Kita akan uji seberapa berat hasilnya sehingga kita bisa memperkirakan jika nanti ditanam di tanah yang subur seberapa besar nanti akan dihasilkan. Nah, ini kita lihat bareng-bareng. Kita taruh umbi yang hampir 2 tahun dengan diameter sekitar 30 cm dan ini udah tampak 1,6 kilo 1,6 kilogram ya, mungkin ini karena tempatnya tandus seperti itu. Nah, ini 1,605 ya tepatnya. Nah, ini kita lihat lagi, kita coba yang kedua, bobotnya masih hampir sama nih, nah, kita taruh lagi nih
1,6. Nah, ini penampakan setelah kami belah, ternyata umbinya dalamnya tetap masih kuning, dan ini sedang kami coba belah dan kami kupas. Karena ini nggak banyak, kita coba untuk direbus sendiri untuk dikonsumsi sendiri. Walaupun di skala industri ini bisa dijadikan tepung atau mungkin industri yang lain, karena ini hanya pengen coba bobotnya, maka hanya kita buat camilan sendiri aja. Nah, teman-teman, para penggiat dan pelaku penanaman talas bening di Indonesia, tetaplah semangat, karena mungkin dengan tanah yang subur dan cukup sesuai dengan habitatnya akan tumbuh subur. Nah, ini daun-daun yang sudah mulai tampak menghijau kembali, dimana ini yang kami tanam di tanah yang bawahnya tidak ada hambatan beton lagi. Nah, ini subur sekali. Yang waktu panas kemarin tuh hampir nyaris daunnya pada menguning, sekarang sudah tampak menghijau kembali dengan sangat subur. Walaupun hujan baru beberapa hari ya, tapi di Jakarta ini dengan lahan sempit ini memang kita coba trial. Ada yang di pot, ada yang di tanah tandus bawahnya keramik, ada yang di tanah biasa di depan posyandu. Ini kita coba tanamin juga seperti itu. Nah, para pemirsa, selalu ikuti terus Bung Cahyo agar Anda selalu update bagaimana Anda berbudidaya talas bening yang menjadi komoditas ketahanan pangan Indonesia.